hari, air matamu berlinang, emas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan. Hebat Ibu. Nah, selamat pagi. Kita akan mulai pelajaran kita. Sebelumnya ikuti dulu yuk. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kita akan bernyanyi ya. Siapa yang tahu lagu kita Kuperlukan Juru Selamat? Siapa yang tahu? Kuperlukan. Oke, semua tahu kan? Oke, kita bernyanyi yuk. Kuperlukan 1, 2, 3 ya. Kuperlukan juru selamat agar janganku sesat. Lalu hadir ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malamku tentram. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami Tuhan kembali menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Setiap berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami akan masuk pelajaran kami hari ini Tuhan, materi kami Allah penyelamatku. Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi berkat bagi kami. Kami bisa mengingat, bisa mengaplikasikan, bisa memahami apa yang kami dengarkan hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Nah, Ibu akan mencek kehadiran kita ya, anak-anak Ibu. Nah, hari ini Ibu akan mencek kehadiran kita ya. Silakan nanti didengarkan ketika Ibu membaca nama-namanya. Nah, di Basena hadir? Hadir. Gideon hadir? Hadir. Deb hadir? Hadir. Oke, Ibu sudah hadir semua ya. Semuanya sudah hadir ya. Kalau semua sudah hadir, Ibu mau bertanya dulu. Ada tidak yang sakit hari ini? Semua sudah sarapan? Nah, kalau semua sudah sarapan, ya, kalau tidak sarapan kan nanti perutnya sakit. Kalau sudah sakit, tidak bisa lagi nanti konsentrasi mengikuti pelajaran. Maka dibiasakan sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan terlebih dahulu ya, supaya kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran kita. Seri sebelumnya kita sudah belajar mengenai arti bertobat ya. Apa itu arti bertobat? Apa itu bertobat itu? Nah, bertobat itu adalah perbuatan yang berbalik dari dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama ya, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itulah nama arti bertobat. Tetapi pada pelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari yaitu adalah Allah penyelamatku ya. Aku masuk melihat, coba dulu mempelajari materi Allah penyelamatku ya. Apabila materi ini berhasil, maka kita harus bisa mendalami cerita tentang kisah seorang penyelamat anak ya. Yang kedua, kita mendalami Alkitab yang tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita atau manfaat pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi sekarang pertanyaannya kepada kalian, pernahkah kalian menolong orang lain? Siapa yang pernah menolong orang lain? Iya, coba dulu anak Ibu Goprin dulu. Siapa yang pernah menolong orang lain? Iya, Ibu Goprin. Iya, betul ya. Goprin pernah menolong orang lain yaitu dengan meminjamkan pensilnya kepada siapa? Si Hizkia, karena si Hizkia sedang membutuhkan pensil ya, bagus sekali. Nah, itu adalah contoh bahwa kita pernah menolong orang lain. Oke, selanjutnya ya,
selanjutnya kita akan mempelajari mempelajari nih, kompetensi dasarnya ada, indikator pencapaiannya ada, lalu lanjut anak-anak ibu. Nah, kita akan masuk ke materi kita, yaitu kisah seorang penyelamat anak ya. Nah, ibu akan bacakan kepada kita cerita mengenai kisah seorang penyelamat anak ini ya. Nah, seorang pemuda Cina bernama Zhou Chong yang berusia 23 tahun mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan seorang batita yang nyaris terjatuh dari balkon apartemen di Provinsi Guangdong, Cina bagian selatan. Zhou Chong melihat ada seorang batita sedang menggelantung di pagar balkon ketika melewati sebuah distrik dekat Jalan Zhongshan di kota Provinsi Guangdong. Anak 3 tahun itu terperangkap dalam jeruji pagar di ketinggian sekitar 10 meter dari permukaan tanah. Waktu saya melihatnya, anak itu sedang dalam bahaya besar. Ia dapat terjatuh kapan saja jika tidak ada yang menolongnya. Maka saya raih kakinya dan membantunya untuk memanjat, tapi dia tidak dapat melakukannya. Lalu saya beritahu dia kalau polisi akan segera datang menolong. Begitulah penjelasan Zhou Chong. Zhou harus memanjat gunung itu untuk menolong si anak dengan tangannya selama 10 menit sampai akhirnya anak itu diselamatkan. Saya pelan-pelan memanjat bangunan hingga tiba di balkon tempat anak itu tersangkut. Sebenarnya kaki saya itu sudah terasa lelah. Tangan saya yang satu berpegangan pada tepi balkon untuk menopang tubuh saya dan memegangi anak itu dengan tangan saya yang lain. Saya segera pergi waktu regu penolong datang ke tempat kejadian. Zhou berkata waktu itu dia tidak memikirkan apapun kecuali niat tulus ingin menolong si anak. Baginya tugas penyelamatan itu mudah karena sebelumnya ia bekerja sebagai konstruksi. Menurut saya hal ini juga akan dilakukan orang pada umumnya, tapi tidak perlu diceritakan. Saya cuma merentangkan tangan dan menolong anak itu, ujar Chong merendah. Zhou memang langsung meninggalkan tempat kejadian begitu anaknya itu berhasil diselamatkan. Tapi akhirnya pihak media dan pemerintah setempat berhasil mengetahui keberadaannya. Pemerintah setempat dan sebuah yayasan memberikan padanya $10.000 Amerika. Kira-kira kalau dirupiahkan 90 juta rupiah sebagai hadiah atas tindakan hebatnya. Apa yang dilakukan Zhou mencakup sifat altruisme, yaitu mementingkan kepentingan orang lain dan integritas diri. Dia tidak mengenal anak itu, tapi dia bersedia menyelamatkan nyawanya dan pergi dengan diam-diam. Dia sudah memberikan teladan moral yang baik bagi kita semua. Tindakan Zhou memang patut kita contoh. Tanpa ada maksud apapun, dia tulus menolong orang lain yang bahkan tidak dikenalnya. Meski harus mempertaruhkan keselamatannya sendiri, luar biasa. Nah, ini adalah kisah seorang penyelamat anak ya. Nah, kisahnya ini sangat luar biasa anak-anak ibu ya, sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya untuk kita, pernahkah kita menolong orang lain? Nah, pertolongan apa yang kamu sudah berikan? Ayo, anak ibu Gideon dulu, coba dulu ceritakan, pernahkah kamu menolong orang lain? Iya pernah, kata anak ibu Gideon. Dia pernah menolong orang lain dengan cara apa? Memberikan pensilnya ketika teman semampunya membutuhkan. Itu sudah sangat bagus. Itu kamu termasuk sudah menolong orang lain ya. Nah, baik, kita akan membaca Alkitab kita ya. Kita akan buka Alkitab kita di Daniel 3. Daniel 3. Kita akan membaca Alkitab kita juga ya anak-anak ibu ya. Alkitab kita sebagai pendukung materi kita hari ini dan terambil dari kitab Daniel 3. Nah, di Daniel 3 ini kita akan mendengarkan mengenai perapian yang menyala-nyala. Nah, perapian yang menyala-nyala. Nah, kalau kita baca nanti dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-30, di sini menceritakan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dijatuhkan ke dalam perapian yang sangat menyala-nyala. Kenapa? Nah, karena pada waktu itu anak-anak ibu ya, di situ raja yang memerintahnya adalah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini adalah raja yang sangat kejam ya. Dia sangat kejam kepada budak-budaknya. Nah, pada waktu itu Raja Nebukadnezar
Nebukadnezar ini membangun sebuah patung yang terdiri dari emas. Patung yang sangat besar. Dan semua orang-orang yang ada pada saat itu harus menyembah patung tersebut. Ya, semua rakyatnya disuruh untuk menyembah patung tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu, tetapi mereka bertekad untuk tidak menyembah. Jadi ketika raja bertanya, "Hei Sadrak, Mesak, dan Abednego, kenapa kamu tidak mau menyembah patung yang saya sudah buat ini?" Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, "Kami tidak perlu menjawab itu, Tuhan," katanya. Akhirnya Nebukadnezar merasa marah, lalu diperintahkan pasukannya untuk membuat api itu 7 kali lipat panasnya dari yang biasanya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat, lalu dijatuhkan ke dalam api yang sangat menyala-nyala itu. Ya, tetapi apa yang terjadi, anak-anak ibu? Yang terjadi itu, Nebukadnezar melihat, wah, kenapa mereka tidak terbakar? Mereka melihat ada satu malaikat menemani Sadrak, Mesak, dan Abednego di perapian menyala-nyala itu. Mereka berjalan berempat bersama-sama di dalam api itu. Mereka tidak terbakar. Luar biasa kan, anak-anak ibu? Mereka tidak terbakar. Nah, itu karena apa? Karena pertolongan Tuhan, ya. Pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, sekarang kita coba jawab anak-anak ibu. Nah, kita akan masuk ke materi kita, yaitu kisah seorang penyelamat anak, ya. Nah, ibu akan bacakan kepada kita cerita mengenai kisah seorang penyelamat anak ini, ya. Nah, seorang pemuda Cina bernama Zhou Chong yang berusia 23 tahun mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan seorang batita yang nyaris terjatuh dari balkon apartemen di provinsi Guangdong, Cina bagian selatan. Zhou Chong melihat ada seorang batita sedang menggelantung di pagar balkon ketika melewati sebuah distrik dekat jalan Zhongshan di ibu kota provinsi Guangdong. Anak 3 tahun itu terperangkap dalam jeruji pagar di ketinggian sekitar 10 meter dari permukaan tanah. Waktu saya melihatnya, anak itu sedang dalam bahaya besar. Ia dapat terjatuh kapan saja jika tidak ada yang menolongnya. Maka saya raih kakinya dan membantunya untuk memanjat, tapi dia tidak dapat melakukannya. Lalu saya beritahu dia kalau polisi akan segera datang menolong. Begitulah penjelasan Zhou Chong. Zhou harus memanjat gunung itu untuk menopang si anak dengan tangannya selama 10 menit sampai akhirnya anak itu diselamatkan. Saya pelan-pelan memanjat bangunan hingga tiba di balkon tempat anak itu tersangkut. Sebenarnya kaki saya itu sudah terasa lelah. Tangan saya yang satu berpegangan pada tepi balkon untuk menopang tubuh saya dan memegangi anak itu dengan tangan saya yang lain. Saya segera pergi waktu regu penolong datang ke tempat kejadian. Zhou berkata waktu itu dia tidak memikirkan apapun kecuali niat tulus ingin menolong si anak. Baginya tugas penyelamatan itu mudah karena sebelumnya ia bekerja sebagai konstruksi. Menurut saya hal ini juga akan dilakukan orang pada umumnya, tapi tidak perlu diceritakan. Saya cuma merentakkan tangan dan menolong anak itu. Ujar Chong merendah. Zhou memang langsung meninggalkan tempat kejadian begitu anaknya itu berhasil diselamatkan. Tapi akhirnya pihak media dan pemerintah setempat berhasil mengetahui keberadaannya. Pemerintah setempat dan sebuah yayasan memberikan padanya $10.000 Amerika. Kira-kira kalau dirupiahkan 90 juta rupiah sebagai hadiah atau tindakan heroiknya. Apa yang dilakukan Zhou mencakup sifat altruisme, yaitu mementingkan kepentingan orang lain dan integritas diri. Dia tidak mengenal anak itu, tapi dia bersedia menyelamatkan nyawanya dan pergi dengan diam-diam. Dia sudah memberikan teladan moral yang baik bagi kita semua. Tindakan Zhou memang patut kita contoh tanpa ada maksud apapun. Dia tulus menolong orang lain yang bahkan tidak dikenalnya, meski harus mempertaruhkan. Nah, begitulah kisah daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dilemparkan ke perapian.
yang menyala-nyala. Nah, oke anak ibu, kita sekarang akan masuk ke diskusi kelompok. Nah, tadi ibu sudah membagi kelompoknya kan? Kelompok pertama itu di Pasena, Gideon, Dev, Kevin, Sinaga. Lalu kelompok kedua tadi Pedro, Esra, Mati, Panjadi. Nah, ini kelompoknya yang sudah dibagi tadi. Sekarang ibu kasih waktu kepada kalian untuk berdiskusi selama 10 menit ya. Kalian berdiskusi dulu apa pertanyaannya. Oke, yang pertanyaan pertama yang harus kalian diskusikan, silakan dicatat dulu. Yang pertama, mendiskusikan apa arti penyelamat. Ya, coba dulu kalian diskusikan dulu di situ ya, apa arti penyelamat. Oke, yang kedua, catat ya. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah seorang penyelamat anak? Nah, ibu kasih waktu kepada kalian. Baik, karena ibu sudah melihat 10 menit sudah berlalu. Nah, kita akan membahas bersama-sama ya. Oke, nanti dari kelompok pertama menyebutkan jawaban yang sudah kalian diskusikan ya. Baru nanti kelompok kedua. Oke, dari kelompok pertama, ketuanya dulu ya. Di Pasena tadi ketuanya, silakan kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Oke, baik. Dari diskusi yang pertama, kelompok pertama tadi mengatakan nomor 1 itu apa? Arti penyelamat itu menurut kelompok pertama adalah orang yang berusaha untuk menolong orang lain ya. Arti penyelamat menurut kelompok pertama. Lalu nomor 2-nya, pelajaran yang didapatkan dari kisah seorang penyelamat anak itu adalah ketika kita tulus menolong orang lain, maka kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Oh, itu dari kelompok pertama. Oke, baik. Sekarang dari kelompok kedua, yuk. Apa arti penyelamat menurut kelompok kedua? Siapa yang bisa menyebutkan? Iya, anak ibu Esra dulu yang menyebutkan. Apa arti penyelamat dari kelompok kedua? Oke, bagus. Iya, dari kelompok kedua mengatakan bahwa arti penyelamat itu adalah orang yang berusaha untuk menyelamatkan orang lain ya. Bagus. Lalu yang kedua, pertanyaannya, apa yang kalian dapatkan dari kisah seorang penyelamat anak itu? Nah, kelompok 2 mengatakan bahwasanya dari kisah seorang penyelamat anak itu mereka mengetahui bahwa memberi sesuatu pertolongan itu tidak harus selalu mengharapkan imbalan. Ya, bagus sekali ya. Nah, itu hasil dari diskusi kelompok kita hari ini ya. Ibu dapat menyimpulkan, nanti akan menjelaskan, belum menyimpulkan, nanti ibu akan menjelaskan berikutnya apa itu penyelamat ya. Kita akan mempelajari ke bagian berikutnya apa itu penyelamat. Nah, penyelamat dalam kamus bahasa Indonesia adalah seseorang yang meluputkan atau menghindarkan orang lain dari sebuah bencana atau bahaya. Nah, ketika seorang melakukan tindakan penyelamatan, ia telah menjadi terang penyelamat, seorang penyelamat ya. Dia telah menjadi seorang penyelamat. Di sekeliling kita ada banyak contoh mengenai perbuatan menyelamatkan orang lain. Kalian lihat nih contoh orang-orang yang berpengaruh dalam menyelamatkan orang lain. Ini ada sekelompok atau tim penyelamat dari bencana banjir yang dahsyat. Nah, ini gambarnya sudah ditampilkan ya. Mereka itu menyelamatkan orang lain dengan segala tenaga mereka. Nah, ini adalah contoh-contoh orang-orang yang menyelamatkan ketika ada bencana banjir ya. Lalu ada lagi contoh yang lainnya. Nah, ada tim penyelamat pemadam kebakaran yang menyelamatkan seorang yang berada dalam rumah yang terbakar. Nah, tim penyelamat ini juga adalah seorang yang sangat berpengaruh ya, seorang yang sangat berjasa kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, seperti mereka itu, mereka harus merelakan nyawanya untuk menolong orang yang sedang kebakaran ya. Mereka tidak sungkan-sungkan memberikan tenaganya untuk menolong orang-orang yang mengalami kebakaran tersebut ya. Oke. Adalah penyelamat manusia. Nah, Allah bertindak dengan benar. Berbagai cara yang Tuhan Allah lakukan ya, seperti kisah
Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi yang diceritakan dalam pasal 3 memperlihatkan kepada kita bagaimana cara Allah bertindak untuk menolong orang yang percaya dan mau mengandalkan Tuhan, ya. Yang selanjutnya, mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Ya, dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, yaitu ini tertulis dalam Injil Roma 3 ayat 23. Ya, sudah jelas sekali bahwa semua manusia itu telah berdosa, dan upah dosa itu ialah maut. Kalau kita melakukan dosa, upah kita adalah maut. Nah, sebab itulah manusia memerlukan juru selamat, atau manusia memerlukan keselamatan dalam hidupnya, ya. Nah, siapa yang diperlukan manusia dalam hidupnya untuk menyelamatkan kita? Yaitu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Allah dan manusia seutuhnya yang sempurna untuk menyelesaikan semua dosa kita dengan darahnya. Nah, manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya kecuali datang dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Maka apa yang harus kita lakukan, anak-anak Ibu? Ya, ketika kita berdosa, kita harus mengakui di hadapan Allah. Karena apa? Allah itu merupakan Allah penyelamat kita. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwasanya Allah melepaskan mereka dari mara bahaya. Ya, ketika Nebukadnezar marah sekali kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau menyembah Allah lain. Situlah Allah bekerja, ya. Situlah Allah menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, sekarang anak-anak Ibu akan berikan kepada kalian nanti PR yang harus kalian kerjakan di rumah, ya. Nah, PR-nya nanti ada nanti itu tuliskan dalam kolom ini siapa saja menjadi penyelamat dalam hidupmu, ya. Siapa nanti menjadi penyelamat dalam hidupmu. Nah, kalian tulis nanti itu di tabel yang sudah Ibu sediakan ini, ya. Ini tugasnya, ya. Kalian tuliskan di buku catatan kalian buat nanti dalam bentuk tabel. Nah, inilah tugas kalian di rumah harus dikerjakan, ya. Nah, baik. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu adalah bahwa Nathan yang menolong kita. Seperti kisah seorang yang menyelamatkan anak tadi, lalu kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita melihat bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan. Dialah yang menyelamatkan kita. Tanpa ada Allah dalam hidup kita, maka hidup kita ini tidak berarti. Ya, berarti Allah itu menjadi adalah penyelamat manusia. Nah, Allah bertindak dengan benar. Berbagai cara yang Tuhan Allah lakukan, ya, seperti kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi yang diceritakan dalam pasal 3 memperlihatkan kepada kita bagaimana cara Allah bertindak untuk menolong orang yang percaya dan mau mengandalkan Tuhan, ya. Yang selanjutnya, mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Ya, dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, yaitu ini tertulis dalam Injil Roma 3 ayat 23. Ya, sudah jelas sekali bahwa semua manusia itu telah berdosa, dan upah dosa itu ialah maut. Kalau kita melakukan dosa, upah kita adalah maut. Nah, sebab itulah manusia memerlukan juru selamat, atau manusia memerlukan keselamatan dalam hidupnya, ya. Nah, siapa yang diperlukan manusia dalam hidupnya untuk menyelamatkan kita? Yaitu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Allah dan manusia seutuhnya yang sempurna untuk menyelesaikan semua dosa kita dengan darahnya. Nah, manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya kecuali datang dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Maka apa yang harus kita lakukan, anak-anak Ibu? Ya, ketika kita berdosa, kita harus mengakui di hadapan Allah. Karena apa? Allah itu merupakan Allah penyelamat kita. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwasanya Allah melepaskan mereka dari
nggak ada bahaya ya. Ketika dibuka Nesa marah sekali kepada sahabat Nesa dan Abednego, mereka tidak mau menyembah Allah lain. Situlah Allah bekerja ya. Situlah Allah menolong Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, sekarang anak-anak ibu akan berikan kepada kalian nanti PR yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Nah, PR-nya nanti ada nanti itu tuliskan dalam kolom ini siapa saja menjadi penyelamat dalam hidupmu ya. Siapa nanti menjadi penyelamat dalam hidupmu. Nah, kalian tulis nanti itu di tabel yang sudah ibu sediakan ini ya. Ini tugasnya ya, kalian tuliskan di buku catatan kalian buat nanti dalam bentuk tabel. Nah, inilah tugas kalian di rumah harus dikerjakan ya. Nah, baik. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu adalah bahwa tadi kita sudah mendengarkan penjelasan ibu ya anak-anak ibu. Nah, ibu tadi sudah memeriksa hasil pekerjaan kelompok kalian. Nah, kelompok 1 pekerjaan sudah bagus, kelompok 2 pekerjaannya juga bagus, dan ibu sudah mengetahui kelompok mana yang pekerjaannya paling bagus ya. Ibu akan memberikan nanti hadiah bagi kelompok yang mengerjakan diskusi dengan baik ya. Tetapi nanti hadiahnya ibu akan berikan di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, ya sudah didengarkan semua kan? Nah, tadi ibu sudah kasih PR kepada kalian. Jangan lupa mengerjakan PR-nya. Harus dikerjakan ya, supaya apa? Kegiatan belajar kita ini bisa tercapai. Ya, lalu pembelajaran kita berikutnya, kita akan belajar mengenai pengorbanan Yesus Kristus. Kalian buka nanti di buku paket kalian itu halaman 23. Silakan kalian baca-baca di rumah apa menjadi materi pelajaran kita berikutnya supaya kalian nanti cepat memahami. Ya, kalau kalian sudah membaca di rumah, nanti pas ibu menerangkan kalian akan lebih cepat lagi memahami ya anak-anak ibu. Nah, oke, baik, kita akan menutup perjumpaan kita hari ini. Maka kita bernyanyi dulu ya. Siapa yang bisa menyebutkan lagunya? Apa yang mau kita nyanyikan? Yuk, lagu apa? Ya, ibu, anak ibu apa dulu? Anak ibu, siapa? Rizky. Apa lagu kita hari ini sebagai penutup? Iya. Dari terbit, oke, kita nyanyi bersama yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami telah selesai belajar Tuhan. Apa yang kami pelajari hari ini Tuhan, yang kami dapatkan dari ibu guru kami bisa